Aku masih terngiang kata-kata indah, penuh motivasi, dan juga makna yang sangat dalam. Sekali suami minum air yang disediakan oleh istrinya, lebih baik dari berpuasa setahun. Dan makanan yang disediakan oleh istri kepada suaminya, lebih baik mengerjakan haji dan umrah. Subhanallah. Kira-kira gimana ya? Bikin suami jadi lebih bahagia dan lebih senang, juga lebih lama tinggal di rumah. Harus dibikin makanan kalau gitu. Oh iya, pas banget kan hari ini aku janjian sama Chef Juna. Oh iya, oke. Hai Chef, Hey apa Zizi, kabar? gimana Zi? Udah mulai? Mempersingkat Oh, sedikit oke. aja. Nih Iya. aku panasin dulu bentar. Hmm. Jadi sesuai janji ya. Menyambung pembicaraan yang kemarin. Aha. Jadi emang tujuannya tuh aku kepengen membahagiakan suami karena emang Betul. aku nggak pandai masak. Karena di rumah juga lebih sering dia yang masak daripada aku. Serius? Serius, dia emang suka masak. Selain masakan hari-hari di rumah, dia juga suka bikin steak, atau western Iya, lebih iya. sering. Oke. Western. Tapi Yes. kali ini aku bikin seperti masakan Indonesia nggak apa-apa ya? Boleh banget, aku Ya. suka. Nah, jadi kan biasa ada hidangan yang namanya acar kuning tuh. Aha. Nah, cuman kali ini pakai gurita. Jadi nama masakannya apa? Nah, masakannya satu Hmm, oktopus acar kuning. Oke. Yang kedua adalah itu udang. Udang Nanti aku jelasin dulu. Udang bakar, bumbu kenari. Nah, ini beres nih. Ini nanti kita buat sih. Oktopusnya? Betul. Di sini isinya itu kurang lebih 3 bawang merah, 3 bawang putih. Oke. Ya. Terus ada kunyit, tentunya bikin warnanya. Jadi untuk ukuran jumlah seperti ini, mungkin hanya cukup pakai kunyitnya, Gini kunyitnya 3 cm, Hmm, jahe, Oke. sama sedikit garam aja. Kalau untuk marinasi ini, simple, kunyit, Hmm. lada garam. Diungkep gitu ya bahasanya ya. Ini ada ini, sorry, ada kemiri. Pakai kemiri Pakai juga. kemiri, sorry. Ya. Nah, kalau yang ini nih, nah Udang apa tadi namanya? ini udang bakar bumbu kenari. Oke. Jadi memang harus dimarinasi dulu. Tadi sebelum Sisi datang, Hmm. kita sangrai, Hmm. terus ada terasi sedikit, Terasi. kita matengin, masuk cabai merah, Hmm. sesuai selera, mau pedas Bikin boleh. pedas bisa ya? Heeh. Terus udah gitu bawang merah juga. Nah, lada, garam, beres. Oke. Jadi sekarang kita mulai yang mana? Mulai dari si Oktopus. oktopus. Tapi emang kebetulan suamiku juga suka seafood sih, jadi pas banget menunya hari ini. Pas ya? Pas. Nah, Kalau oktopusnya diganti sama yang lain boleh? boleh, boleh. Cuman mungkin cara masaknya beda ya. Hmm. Nah, ini rumusnya. Api tidak boleh terlalu panas. Nah. Udah gitu juga jangan terlalu lama. Kayak udang, cumi, ini dia gampang menjadi kenyal, karet kalau mau. Oh iya. Nah, ini kan warnanya udah mulai berubah. Kita aku kasih contoh. Biar aku boleh? Boleh. Boleh, Bolak-balik mudah-mudahan tidak aja. hancur, doakan saya ya. Enggak. Cukup. Ah, baunya enak sekali. Itu Balik-balik dia, ya? Betul. Yang seperti warna seperti ini. Hmm. Good. Oke. Tunggu sambil ini dulu ya. Memperkecil potongan cabai. Oke. Warnanya jadi agak coklat ya? Betul, mateng dia.
aku tuh suka deg-degan memperhitungkan tingkat kematangan. Jadi suka nggak pede, ini udah matang belum, udah matang belum. Harus punya keyakinan memang kalau itu, serius. Itu nggak bisa ditoleransi ya. Iya, Maksudnya Ini udah ya, ini udah ya. Udah. Oke. Tidaknya nanti yakin dulu, tentunya dengan arahan yang benar. Setelah dicicipi, wah benar seperti ini. Jadi udah tahu time frame-nya. Iya. Memang beda-beda protein itu beda, tapi kurang lebih lah. Dan yang 3 pertama udah, boleh? Gampang kan? Gampang kalau dibantuin. Sendirian deg-degan juga. Ini mungkin 1-2 sekitar 30 detik, pas 1-2 beres, ini dibalik 30 detik beres. Sampai berkembang ya. Betul, ya. Ini nanti acar kuning itu ada ketimun, ya potongannya mungkin aku sengaja seperti ini. Bagian biji dan yang airnya kita buang, karena kita memang cari krenyesnya. Terus ada wortel, tapi sudah di blend atau rebus dulu. Sama aku kasih cuka sedikit. Dia harus ini asam. dibikin berkuah nggak? Berkuah. Oh, berkuah. Berkuah. Okay. Berkuah. Ini tuh mirip sama bumbu pesmol nggak sih kalau masakan Betawi ya? Mirip, benar. Oke. Benar. Nah, ini yang ya. buah boleh. Sekarang kita langsung buat jadiin aja nih acar kuning. Oke. Wajan udah panas, kasih minyak. Nih, untuk lihat minyak udah panas belum, kita coba dulu sedikit. Udah. Nah. Penting banget ya, untuk minyaknya sudah panas, baru kita masukin bahan. Soalnya kalau tidak, bahan ini akan menyerap minyaknya. Pas kita makan jadinya Terlalu banyak sangat minyaknya. berminyak. Kalau masakan Indonesia itu terlalu hampir semuanya pakai serai ya? Banyak. Ya udah pasti masakan Indonesia kebanyakan adalah bikin bumbu halus. Oh. Ini tadi kan di blender ya? Betul. Kalau diulek bisa? Bisa, diulek justru lebih bagus sebenarnya. Tapi jadinya nggak akan sehalus ini ya? Bisa juga. Kalau aku? Kalau emang giat, rajin, nah ini udah masuk semua. Ya. Oke. Di sini aku masukin airnya. Kita lihat dia seberapa banyak, tapi jangan khawatir nanti ini akan menyusut. Oh. Kita tunggu sampai dia mulai mendidih. Masukin cuka dulu sedikit, baru kita masukin gula. Ini ada kurang lebih 3 tablespoon. Dan dengan adanya gula, dia juga akan mengental. Oh. Nah ini udah mulai mendidih. Masukin cuka. Semuanya? Ya, 1 sendok makan. Oke. Terakhir, kasih cabai dulu. Cabai merah? Cabai merah. Kenapa dia masuknya belakangan? Karena sudah diiris, kita tidak mau terlalu matang. Oh. Gulanya mungkin setengah dulu. Kalau udah handal gini-gini aja, kalau saya harus pakai sendok kayaknya ya? Ngira-ngirain nih. Nah di sini kita tunggu dia sampai sedikit menyusut. Oke. Menyusut sedikit, baru kita cicipi. Lada garam. Misalnya perlu ya setelah dicicipin. Masukin sayur. Sayur terakhir? Sayur terakhir, karena dia udah matang. Terakhir itu. Tapi sayur, gak lama kemudian itu, di-toss 1-2 kali. Dan jadi matiin apinya, beres. baunya Aromanya berasa banget ya. Nah, di sini Cici boleh silakan. Oke. Terus dicicipi, nanti kasih tahu sama aku kurangnya apaan. Menurut aku kurang garam. Kurang garam, sip. Emang sengaja, tadi kan belum dibumbuin ya. Oh ya. Nah, jadi benar, lidahnya benar, bagus berarti. Peletnya bagus. Ini kemangi. Emang ini nanti buat Plating. alasnya si udang. Kita kasih alasnya udang. Ya ini aku biarin dulu, ini kecilin sejenak. Biar dia agak menyusut sedikit. Tadi kan kurang garam. Sekarang dikasih garam. Udah pas, dia nyusut, soalnya malah keasinan. Oh. Jadi kita ini tunggu. terakhir. Tunggu sampai dia volume-nya udah yang kita pengen. Baru ini terakhir. Kalau Chef Yuna tuh masak emang bener-bener otodidak atau belajar? Saya benar-benar otodidak. Wow. Dalam artian belajar sih, tapi dari chef pada saat saya kerja di restoran langsung. Jadi mulai dari bawah ya. Artinya tukang bersih-bersih. Oh ya? Kalau kayak panci-panci yang gede itu yang berminyak, Turunin tangan. yang gosoknya saya. Ya ampun. Mulai dari situ terus baru mulai prepare kupas udang, kupas
kentang. Karena kita dulu ngupas tidak boleh pakai kupasan. Jadi? Pakai pisau kecil itu, pisau paring knife namanya. Jadi benar-benar ngupas. Emang udah passionnya sih ya, jadi beda. Pada saat itu belum passion Oh sebenarnya. gitu, jadi? Terpaksa. Loh, kenapa saya jadi curhat? Hah? Kan pada saat itu saya ilegal di Amerika, jadi cari kerja itu susah. Hanya bisa dapat itu mau nggak mau harus benar kerjanya. Kalau nggak nanti dipecat saya mau kerja apa lagi gitu. iya. Karena nggak gampang nyari kerja.